Selamat pagi Bapak Ibu, ketemu lagi dengan kita di podcast CKLPK. Dan hari ini ada tamu spesial jauh dari Bali begitu dengan Bang Leo dari Yayasan Kedai Masyarakat gitu Bang ya. Nah, sebelum kita gali lebih jauh apa yang dilakukan oleh Kedai Masyarakat, mungkin Bang bisa jelaskan juga. Saya agak tertarik ketika menggunakan kata kedai gitu. Yayasan Kedai Masyarakat, singkat KEMAS gitu. Itu ada sejarahnya sehingga menggunakan kata kedai karena ini cukup unik sebetulnya. Ya, makasih Bang Amin sudah mengundang saya untuk datang di sini bicara sedikit ya. Siap, Bang, siap. Ya, jadi satu kehormatan ya untuk bisa menjadi bagian dari jaringan besar untuk kita mendorong perubahan civil society. Jadi sebenarnya apa yang tadi Bang Amin coba nanya itu, banyak juga yang nanya, ngapain sih kasih nama kedai gitu. Jualan aja gitu. Jadi kalau waktu awal tahun 2017 itu kita kumpul dengan teman-teman, kita cari satu nama yang nanti itu ketika disingkat itu bisa gampang diingat. Ya. Lalu kita banyak cara lah, kita tulis, ternyata dapat Kedai Masyarakat, disingkatkan KEMAS. Jadi bisa kalau bahasa Inggrisnya kan concise, padat gitu, ringkas gitu kan KEMAS. Gitu ya. KEMAS juga bisa buru-buru cepat berkemas gitu kan jadinya kan. Jadi itu aja sebenarnya yang jadi alasan kenapa muncul nama Kedai Masyarakat. Tapi kedai itu juga bagi kami di lembaga tempat orang itu duduk minum teh, minum kopi, duduk sama rendah gitu kan, nggak ada perbedaan status. Dan di atasnya itu ada makanan, ada minuman, 9 tuh makan bersama-sama gitu. Itu sebenarnya maksud dari kedai. Jadi orang berkumpul, cerita, berbagi dengan apa adanya. Tapi duduknya itu sama semuanya. Jadi nggak ada tinggi rendah, sama kan orang duduk kan, siapapun itu sama statusnya. Lalu ketika di depannya ada meja, bisa mencicipi makanannya. Bagi kami itu mungkin isu yang kita angkat sama-sama untuk kita bicarakan di meja itu. Berarti gitu aja Man, jadi menarik Bang ya, latar belakangnya ya. Saya anggap itu apa ya, mengedepankan kesetaraan semua orang latar belakangnya apapun itu sama bisa bekerja bersama-sama gitu Bang ya. Ketika duduk itu semua sama. Untuk berdiskusi itu semua sama. Nggak ada beda statusnya lagi. Makanya muncul Kedai Masyarakat, kita disingkat KEMAS, itu concise, padat, jelas gitu jadinya. Dan kata kedai itu kan dekat dengan kita. Dekat. Ya. Dan ini lokasi di Bali Bang. Bali tepatnya di Bali, di kota Kabupaten Gianyar. Masuk Kabupaten Gianyar. Area kerjanya juga di situ atau? Iya, dia kantor pusatnya di Gianyar, tapi sudah 5 tahun bekerja di Buru Maluku. Iya, di Pulau Buru. Ya, isunya waktu sekarang itu pindah. Isunya waktu itu 5 tahun itu isunya tentang bagaimana dampak merkuri ke lingkungan dan bagaimana itu bisa kita dorong supaya ada, paling tidak pemerintah kabupaten itu mau paling tidak terpanggil lah untuk melihat bahwa isu ini berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Tapi kita tidak bisa melampaui batas kita karena juga kita terjanggal oleh faktor politik lokal dan politik nasional yang lebih fokus buat pertambangan, lebih pro kepada ekonominya dan jadi melupakan dampak emang ekonominya. Ada perusahaan besar ada mengakibatkan merkuri berdampak kepada masyarakat dan alam gitu ya. Jadi itu kita coba dorong selama 5 tahun, bahkan sudah mendatangkan beberapa peneliti dari Australia, tapi nggak mampu untuk meyakinkan mereka, pemerintah lokal. Sudah ada penelitian, sudah ada datanya jelas, sudah ada dampaknya, sudah ada. Tapi mereka menganggap itu bagian dari mungkin hal yang biasa ya, karena ketika sudah berhubungan dengan uang, gitu ya, makanya hal-hal yang berhubungan dengan mengancam nyawa manusia, jiwa masyarakat itu sudah nggak terlalu penting lagi bagi mereka. Uang sudah di depan kan begitu kan. Hal yang praktikal mungkin bagi mereka. Akhirnya kita berhenti karena kita juga beberapa staf terdampak merkuri. Bahkan saya juga kan ketika diambil sampel darahnya itu dari ada konsumsi ikan atau Iya betul. Ya, jadi merkuri itu kan ada maaf nih kalau kita merkuri. Ya, kayaknya jadi peneliti lagi kayaknya nih. Ada yang sifatnya organik dan anorganik. Ya, kalau yang organik itu kan nggak masalah ya. Ya, tapi kalau yang organik
Ketika dari Merkuri dia masuk ke habitat. Nanti di habitat itu ada ikan saling makan-memakan, kemudian itulah yang dapat dampak paling berbahaya. Kalau Merkuri yang kita langsung ambil di gelas gitu, ketika orang ditambang kan dia kan pakai Merkuri untuk mengikat emas itu. Dia bisa ambil, dia bisa minum, itu bisa langsung keluar ya. Karena belum ada proses biomagnifikasinya ya gitu. Ketika sudah masuk di rantai makanan itu yang paling berbahaya. Makanya dia akan tinggal selamanya di dalam darah kan. Dan tersimpan di sumsum, di tulang belakang, di otak belakang kan. Jadi yang berbahaya itu yang nggak dipikirkan oleh pemerintah. Maksud saya itu beberapa orang individu di pemerintah. Padahal yang Kemas sudah mengantisipasi itu melalui penelitian. Kita sudah menyiapkan data-data penelitian yang teruji, independensinya teruji, tidak pro pada beberapa individu, tapi mau membukakan isu sebenarnya kan, dampaknya yang paling utama. Sudah taruh di meja, tapi nggak di follow up. Kita sudah bersama dengan beberapa universitas juga di lokal kan, sudah coba gaungkan itu, tapi nggak mampu memang karena emas itu uangnya banyak sekali. Lalu setelah itu Bang pindah ke Setelah itu karena bikin laporan, saya juga terganggu kesehatannya. Dari lembaga donor meminta kita untuk mencoba untuk pergi karena nggak bagus juga bekerja untuk membantu orang lain, tapi kita malah sakit kayak gitu kan. Saya cukup parah sakit kalau gitu. Tapi sekarang karena sudah bisa adaptasi ya dan minum obat terus ya, karena saya terganggu di sistem endokrin. Jadi Merkuri itu meskipun dia bersifat kecil, tapi dia mengganggu sistem endokrin. Artinya kalau saya endokrin itu berarti metabolisme saya terganggu. Jadi bisa mengganggu apa aja. Bisa gastritis, bisa mah, bisa banyak lah penyakit yang berhubungan dengan endokrin gitu. Saya salah satu yang terganggu endokrinnya. Tapi udah bisa mungkin udah adaptasi dengan semua. Tapi minum obat seumur hidup. Harus. Kasihan kalau semua orang yang terdampak Merkuri harus minum obat seumur hidup. Ya, kalau dia nggak kuat secara psikis bisa marah-marah nanti fatal. Emosinya terganggu bisa marah-marah ya. Bisa kacau nanti. Semua hidup tadi ya. Iya, gitu dia. Nah, jadi pindah ke Bali. Bali dengan isu yang sama atau sangat berbeda sekali. Isunya tentang bagaimana mendorong masyarakat yang memang dari awal sudah hidupnya sulit karena daerah kepulauan. Dan dihimpit oleh karena dampak perubahan iklim. Ya, jadi kita masuk perubahan iklim. Dan kita menguatkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonominya dia sebenarnya. Dampak perubahan iklim. Berarti ini adaptasi lebih kuat dan mitigasi ya. Adaptasi dan mitigasi. Mungkin Bang Lee bisa ceritakan apa saja sih yang telah dilakukan? Tadi kan penguatan di masyarakat itu yang terkena dampak. Kira-kira yang sudah dilakukan itu apa saja programnya? Karena kita baru ya, masih mulai baru 6 bulan, baru 1 semester ya jalan yang lalu ya. Tapi ide awalnya begini, karena Bali itu kan daerah wisata sebenarnya. Jadi etalase Indonesia itu kan Bali sebenarnya. Kalau pariwisata, kalau orang kiblatnya pasti kan ke Bali pariwisata. Apa-apa Bali pariwisata. Ternyata ketika kita mencoba untuk cari isu ini, kita mendapat data-data tertulis yang akademis tentang beberapa penelitian dilakukan tahun 2012 sebelumnya. Udah lama juga. Iya, udah lama. Dan data itu ditulis oleh beberapa orang yang punya nama juga, tapi jarang dibaca sebenarnya. Sama kayak tadi. Sama ya. Nah, kita udah begitu. Nah, kita coba link and match. Isu itu berlaku sekarang sebenarnya. Bahwa Bali itu karena sebenarnya dia dibentuk dengan dengan satu tekad orang Bali itu yang namanya Trihita Karana itu. Bali itu kan bagaimana caranya manusia itu dengan manusia punya hubungan yang baik, dengan alam juga dengan Tuhan kan punya hubungan yang baik. Itu konsep Bali yang paling bagus sebenarnya itu, yang manusia, alam dan Tuhan. Gitu kan. Jadi itu yang bentuk Bali sehingga dia jadi begitu bagus. Tapi ketika pariwisata didorong masuk ke Bali dengan mencoba untuk akomodir budaya, ada beberapa hal yang missing gitu, hilang. Karena budaya Bali itu kan sebenarnya budaya tanah, kan budaya air, kan budaya pohon sebenarnya. Karena orang Bali nggak bisa tebang pohon sembarangan dia. Semuanya punya nyawa gitu kan. Betul. Bahkan di Bali itu kalau ada pohon di tengah jalan,
jalannya harus yang miring. Pokoknya nggak boleh ya gitu kan. Tapi karena mengakomodir pariwisata, ada beberapa hal yang harus dihilangkan di Bali itu. Tebang pohon. Termasuk itu yang mungkin juga salah satu bagian yang bikin Bali itu agak berbeda sekarang. Jadi kita masuk di situ. Ternyata di Bali itu dari tahun 1970-an itu masih bagus. Mulai parah itu sekitar 80-90-an ketika pariwisata mulai masif ya. Ya, masif sekali. Itu ternyata ada perebutan air antara masyarakat dengan pengusaha. Ada perebutan lahan antara masyarakat dengan pengusaha. Yang dibekengi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya nggak tahu ngapa ya. Dan pemerintah lebih cenderung ke usaha karena kan pasti itu punya hubungan dengan ekonomi kan. Betul. Nah, masyarakat harus ikut nimbrung, harus cari jalan keluar bagaimana caranya bisa survive. Nah, itu penggunaan air saja yang kalau di Bali itu masyarakat di Bali itu kan air itu penting karena makan minum semua butuh itu ya. Tapi ketika pariwisata datang, itu kebutuhan air bukan cuma untuk minum mandi saja, itu kolam renang. Ya, kolam renang yang paling berbahaya karena banyak membutuhkan air. Debit airnya banyak. Banyak sekali air. Ya, airnya ketika sudah masuk kolam renang dikasih klorin, dibuang kan juga berbahaya, kan? Ya, karena kan nggak tahu bagaimana. Lalu itu akhirnya Bali krisis air. Krisis air. Padahal dekat dengan laut, tapi krisis. Sebenarnya di air itu kan bukan cuma laut, jadi kan sudah di bawah ya, di air pegunungan sebenarnya. Karena air bersih yang diambil kan. Air bersih yang diambil. Jadi ada kompetisi dengan masyarakat. Bagaimana Subak harus mengelola air untuk pertanian dan segala macam. Lalu juga bagaimana air itu dipakai untuk ke upacara-upacara yang harus bersih segala macam kan Bang, itu sudah agak berubah. Belum lagi karena dampak perubahan iklim ini ya, jadi semua hal yang berhubungan dengan pariwisata itu dia berkontribusi juga terhadap Bali. Jadi Bali kelihatan sekarang cukup baik, tapi ketika masuk ke dalam sebenarnya ada banyak masalah di dalamnya. Belum lagi faktor sosial masyarakat yang terganggu juga karena semua orang harus rela untuk resign dari pekerjaan-pekerjaan inti, mau jadi guide saja, mau jadi driver saja untuk ojol online segala macam. Lalu tiba-tiba ketika ada masalah besar tentang keamanan negara, penyakit-penyakit yang sifatnya global. Contoh kemarin kan ketika COVID-19 itu semua orang stres. Ketika pulang ke rumah sudah tidak ada kebun lagi, sudah tidak ada sawah lagi karena udah semua kerja di pariwisata. Jadi dampaknya besar sekali untuk Bali. Nah, kami juga sempat dapat data bahwa ternyata pergeseran manusia dari tempat A ke tempat B yang masif dengan menggunakan pesawat terbang itu juga berkontribusi pada perubahan iklim. Karena ada gas yang keluar kan, gas manusia berjalan, banyak ekses yang dibawa kan. Bayangkan saja kalau Boeing 747 itu kan, bisa bayangkan kan, emisi yang dikeluarkan. Jadi pariwisata itu memang etalase, tapi dia juga penyumbang besar dari perubahan iklim, terutama di wilayah-wilayah yang kita anggap sebagai etalase pariwisata ya. Jadi di Bali dia kena dampak secara langsung, mungkin tempat lain tidak langsung. Karena dampaknya kan begitu kan, langsung dan tidak langsung kan begitu. Jadi makanya kita bikin data itu untuk kita coba tulis beberapa kalimat di exposure pertama untuk yakinkan donor kan bahwa di Bali kenapa kita harus coba dorong. Yang paling terdampak adalah masyarakat, petani, masyarakat kecil yang memang hidupnya bergantung dengan tanah, air, tumbuhan segala macam. Itu paling terganggu. Nah, Nusa Penida, kita di Nusa Penida karena memang dari awal itu pulau atol, pulau kering juga dan tidak punya air di sana. Nah, pulau atol, pulau kering, nggak punya air, masyarakatnya hidup 6 bulan nggak ada air, 6 bulan air cuma air hujan, tapi hujan cuma 1 minggu. Kemudian harus beli air untuk mandi, beli air untuk makan, beli air untuk segala macam. Dan itu kompetisi cukup besar yang mengganggu harkat martabat manusia sebenarnya. Padahal kan semua harus sama rata ya. Dan karena Bali etalase pariwisata, orang-orang di sana juga semua kerjanya keluar, nggak ada di sana. Lalu kita coba dorong itu untuk melihat data-data, ternyata benar ada masalah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kemas Bang? Untuk mendorong supaya kita punya program ini bisa paling tidak nanti di beberapa tahun kemudian punya dampak lah. Kita coba mendorong untuk
Yang pertama kita bikin semacam percontohan gitu. Contohan. Bagaimana kita bisa menanam tanaman yang dapat bertahan di suhu yang panas dan ekstrim begini ya, dalam artinya perubahan iklim. Tapi dia tidak dia dapat menghasilkan manfaat ekonomi buat masyarakat dan juga untuk ketahanan pangan. Karena di Bali itu juga karena dampak perubahan iklim ini, kera yang dulunya adalah bagian dari budaya Bali yang dihargai, dihormati itu, yang punya habitat sendiri. Namun karena faktor yang kita nggak bisa prediksi dari awal, mungkin kehilangan habitat, mungkin kehilangan makanannya, dia masuk sampai di rumah-rumah masyarakat untuk ambil makanan. Jadi semua tanaman di tanah masyarakat itu dimakan oleh kera juga. Yang dulunya bersahabat sekarang jadi musuh. Ya. Kalau kita coba cari beberapa solusi dengan teman-teman yang ada di sana ya. Kira-kira jenis tanaman apa? Ada 4-5 tanaman yang nggak dimakan oleh dia. Oke. Kita coba kembangkan itu di sana. Kita coba kembangkan dan sekarang masih ada mulai tumbuh beberapa percontohannya. Kita tanam sekitar mungkin 2.500 lah. Pohon ya? Pohon tanaman itu. Dan juga kita coba untuk menanam tanaman-tanaman yang dulu ada di habitat dia yang hilang. Untuk tanam hidup kembali ya, sebagai pagar begitu mungkin. Oke. Ya, supaya kalau dia bisa mendapat suplai makanan kan, ini nggak mungkin lagi masuk kan. Karena kera di Bali itu nggak bisa gampang dibunuh seperti tempat lain. Dia punya riwayat sejarah yang cukup kuat dengan budaya Bali. Ya, kera kan, kalau Hanoman, Sugriwa, cerita Bali itu kan begitu. Jadi nggak gampang dibunuh. Ya, makanya kita ada dilema di situ, cari jalan keluar itu. Ya, menanam bulan ini kita coba tanam dan mulai bertumbuh, meskipun agak sulit karena panas. Suhu berubah terus karena permukaan air laut naik panas kan karena efek rumah kaca. Jadi suhu panas itu terasa panas sekali. Bahkan burung pun nggak satu pun yang mau keluar pada siang hari di sana. Iya. Gitu ya. Iya. Mungkin di daerah lain nggak terlalu rasa karena daerah cukup luas, daratan luas. Tapi daerah kepulauan yang paling terasa dampak perubahan iklim. Iya. Nah, yang profesinya sebagai nelayan itu apa kira-kira dampaknya? Dampaknya itu ketika perubahan iklim terjadi, artinya ketika permukaan air laut naik itu makin sering terjadi badai. Oke, berarti nggak bisa melaut. Iya, ya. Badai makin terjadi. Musim kita nggak bisa prediksi dan kapan saja ketika ada perbedaan suhu panas dan dingin kan itu terjadi ini kan awan kan. Di laut itu kita masih biru tiba-tiba udah sudah hitam pekat, tiba-tiba angin datang gitu. Nah mereka yang melaut itu nggak bisa lagi mengandalkan angin timur, angin darat, angin laut, udah nggak bisa lagi. Kadang-kadang keluar balik karena badai. Terus, nah masalahnya itu mencari ikannya. Kadang-kadang risikonya lebih besar karena bisa jadi kecelakaan. Ya betul. Dan butuh banyak uang untuk menyiapkan bahan bakar kalau harus pulang pergi lebih cepat gitu kan. Dan pasti kekurangan daya tangkap juga karena orang ragu-ragu. Pengaruhnya ke pendapatan mereka juga. Iya. Jadi dia terpengaruh di situ sebenarnya. Kalau perubahan iklim mengganggu masyarakat nelayan itu sebenarnya perubahan cuaca yang tiba-tiba. Gitu ya. Nah selain itu, apakah ada lagi bang selain tadi program untuk ketahanan pangan, ada lagi yang dilakukan Kemas untuk mengantisipasi isu perubahan iklim ini? Gitu? Ya kita coba yang pertama itu karena air masalah penting. Kita mencari, kita akan mungkin bulan ini kita akan coba mendorong dari beberapa para peneliti untuk mencari kira-kira ada potensi air nggak yang kita bisa kelola di sana, air bawah tanah yang kita bisa coba kelola di sana kan. Karena di Nusa itu dia harus beli airnya harus dibeli kan, satu tangki 2.000 liter itu harganya sekitar 400.000, harus beli air itu harus dibeli, bayangkan di tempat di Nusa Penida semua. Jadi ada kompetisi yang cukup besar. Air harusnya kan dikelola oleh PDAM pemerintah, tapi dijual oleh orang lain juga. Kami nggak tahu siapa yang terlibat di situ, tapi harus beli air 400.000. Kalau lokasinya makin jauh, makin mahal. Itu bisa berapa lama tuh? Kalau air di sana 1 minggu habis. Dia harus beli lagi. Artinya dia mesti keluarkan uang untuk beli air. Bayangkan hak hidup yang dijamin oleh negara. Seperti undang-undang ya. Iya betul. Harusnya kan negara yang kasih. Dia harus beli air. Nah itu yang jadi permasalahan. Kita coba cari solusi tengah
tim bagaimana mencari caranya sumber mata air. mata air bisa nggak kira-kira kalau dengan kearifan lokal, dengan bantuan teknologi bisa nggak kita akan dorong di pemerintah desa. Apakah dengan dana 20% perubahan iklim ini bisa nggak air itu diarahkan ke sana? Nah, tugas kita adalah menjembatani itu, cari solusi, cari beberapa hal-hal teknis yang kita bisa coba support dari sistemnya. Mereka akhirnya memerintah. Memang kita harus bantu karena pemerintah desa dalam hal ini juga mungkin karena keterbatasan sumber daya, pengetahuan. Nah, kita sebagai jaringan masyarakat sipil ya. Tugas kita adalah berkontribusi itu. Betul. Karena kebijakan tingkat lokal mereka punya, mereka juga punya budget. Nah, kita mendorong aja bahwa ada fakta bisa dibikin kalau begini, dan kita kan cuma tinggal hands off aja, mereka lakukan aja. Fungsi kita kan nggak ada dampingi setiap saat. Kita cuma introduksi, dampingan, penguatan ya sudah. Gitu. Kalau di level masyarakat gimana responnya nih, Bang? Apakah mereka menyadari dan akhirnya mencoba untuk menerima intervensi program ini atau bagaimana? Atau menganggap ya ini udah biasa gitu? Kalau masyarakat dari sisi individu mungkin semua bisa memahami itu. Tapi ketika sudah masuk ke perangkat desa, artinya para pemimpinnya, kan mereka juga nggak terlepas dari politik. Betul. Kan dia juga orang politik, toh. Ya kadang-kadang 1-2 individu yang kita terjebak di sana. Jadi kan misalnya dia sebagai pengambil kebijakan, dia terbiasa dengan politik A, B, C. Kita udah agak sulit. Jadi tugas lembaga itu kita kan netral nih. Betul. Kita agak sulit ketika masuk di situ. Masyarakat juga terjebak di situ juga. Makanya cara kita mendorong adalah mencoba menggandeng orang-orang lokal, orang-orang adat saja. Kalau di Bali, cari orang-orang adat yang punya daya dorong kuat. Karena sudah masuk di meja para pejabat perangkat desa itu sudah masuk ke politik sebenarnya. Betul. Ya. Kalau kita bicara politik senang dia dengar, tapi kalau bicara tentang lingkungan malah masih sesuatu yang asing meskipun dampaknya sudah dirasakan. Nah, kita coba cari jalan yang lain yang lebih soft gitu kan. Kemungkinan besar itu kerja panjang. Kerja besar sekali ya. Tapi kita mulai dulu dengan yang hal ini, yang kecil gini. Karena kita coba 3 tahun ini kita akan mencoba bawa itu ke atas dalam hal koordinasi dengan tingkat kabupaten dan pemerintah provinsi. Berarti masuk ke kerja-kerja. Betul. Kita harus bikin data sampel yang kuat dulu. Baru kita dorong ke atas karena di Bali belum seperti itu ya. Berangkat dari data dulu Bang ya. Data dulu. Datanya sangat minim sekali. Karena kalau kita bicara tentang perubahan iklim di daerah Bali daratan saja itu sudah berbeda dengan yang di kepulauan Nusa. Bagi yang menurut pemahaman saya, karena kepulauan Nusa Penida itu dia ada di garis yang satu jajar dengan NTT. Itu mirip-mirip ya, NTT itu pulau-pulau mirip-mirip NTT. Kemudian ada di daerah-daerah kayak daerah Labuan Bajo yang kering-kering gitu, itu mirip-mirip ya. Nah itu satu garis itu yang kalau belum punya sampel data yang kuat kita nggak bisa dorong ke atas. Karena saat ini kita lagi mencoba melawan tentang bagaimana Nusa Penida itu dijadikan kawasan premium Bali. Jadi Bali Daratan mau dipindahkan di situ. Semua situ. Iya, lagi bergeser pindah. Nanti apa tuh? Makin parah sebenarnya. Ya, karena dengan adanya kebijakan yang pro pariwisata, dia harus melangkahi beberapa awik-awik, artinya melangkahi beberapa prinsip-prinsip dasar ekologi. Misalnya orang mau bikin satu hunian besar misalnya, sekarang sudah ada di Bali, itu kerjasama dengan konsorsium besar ya. Itu satu gunung ditebang gini, satu gunung ditebang, dibikin villa. Full beton gitu, beton. Bayangkan satu gunung itu ditebang, itu ada beberapa komponen habitat yang hilang di situ kan. Itu kan berarti melangkahi logika ekologi sebenarnya. Tapi bagaimana pariwisata kalau mau maju harus begitu, harus investasi dan harus eksplorasi. Eksploitasi semua harus bikin. Nah, kalau sudah sifatnya eksploitasi tanpa memikirkan kearifan lokal, apa yang dulu ada di situ, kenapa sekarang dibikin, pasti ada hal yang terjadi di masa akan datang yang kita nggak bisa prediksi. Akan terjadi pasti, cuma belum tahu aja. Makanya kita coba dorong mitigasi bagaimana caranya agar kalau mau membangun memperhatikan kearifan lokal itu benar. Karena tadi sudah ada falsafah yang sebetulnya sangat Trihita Karana sudah ada, tapi dilangkahi karena karena itu membatasi
eksplorasi dan eksploitasi untuk pengembangan besar ya. Betul. Apa-apapun yang kita mau bikin, kalau kita terlalu overeksploitasi, pasti ada dampaknya. Ya. Nggak memperhitungkan apa-apa kan gitu. Semua orang pasti nanti aja lah. Ya, karena kalau kita bicara rencana strategi pemerintah, kita kan tahu juga pariwisata mau bikin sesuatu, dia meminggirkan dulu yang ada yang samping. Yang penting jalan dulu programnya. Nanti belakangan itu urusan lain. Itu udah bahaya. Ya, gitu ya. Bahaya, ya, sudah bahaya. Dampaknya Nusa Penida, kera yang dulu sahabat, karena jadi musuh. Karena tadi itu di hutan masuk ke pemukiman gitu. Karena apa, habitatnya dijadikan lahan untuk pariwisata. Dibikin ini, ya kan? Oke. Jadinya rusak begitu jadinya. Oke, Bang. Ini Bang kan isu iklim ya, perubahan iklim ini sebetulnya isu yang dampaknya sudah ada depan mata. Kita sudah merasakan semua tadi di konteks di Bali, di daerah kepulauan gitu, dan dimanapun sebetulnya sudah ada gitu. Nah, tetapi yang punya kepedulian tuh masih kurang lah gitu ya. Nah, ini apakah ada kampanye yang dilakukan oleh Kemas kepada orang, terutama anak-anak muda nih, karena masa depan kan di tangan mereka, supaya mereka peduli dengan isu perubahan iklim dan mau ngambil tindakan nyata untuk katakanlah mengurangi dampak perubahan iklim, gitu. Oke, Bang, ini memang kalau bicara tentang dampak itu otomatis semua akan dapat ya. Tapi kita karena sudah masa usia segini mungkin nanti nggak akan terlalu bisa merasakan dampaknya. Anak-anak muda yang paling kita rasakan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan itu apa yang harus kita buat supaya mereka itu paling tidak mau melirik dulu. Oh, ini benar ini perubahan iklim. Lalu bagaimana apa yang kita sampaikan itu dia tergugah untuk bisa mau ke sana. Nah, kalau pakai cara-cara lama sudah nggak mungkin lagi, misalnya datang kampanye bawa gini-gini, sudah nggak mungkin lagi. Nah, kita di Kemas itu coba mendorong tentang bagaimana membawa isu ini ke ruang privat mereka, paling tidak ke hati mereka. Generasi Z yang muda ini, yang nanti ketika tahun 2050 mereka akan dapat dampak yang sebenarnya dari perubahan iklim. Nah, kita coba masuk di itu media sosial. Tapi bagaimana cara masuknya? Itu karena. Nah, kami di Kemas itu duduk, kami berdiskusi, ternyata selama ini kita tuh sering memakai back sound gitu ya, background musik di Instagram, background musik di TikTok, dan juga di Facebook yang paling umum gitu. Misalnya kita lagi duduk gitu, bikin lagu tentang cinta, cari lagu cinta, muncul semua lagu-lagu tentang cinta di situ tuh. Terus kita pasang, liriknya bagus-bagus tuh, kita pasang. Oh, berarti kita juga bisa kasih masuk ide kita, gagasan kita untuk bagaimana menggugah kesadaran perubahan iklim lewat cara-cara seperti itu. Musik, apalagi ada musik ya. Musik, instrumen apapun, kata-kata mutiara pun juga bisa dimasukin. Nah, kita coba begitu kan. Ternyata ada sebenarnya, Bang. Itu bisa dibikin dengan mudah sekali. Lalu bagaimana caranya nanti yang kita harus nomor satu itu adalah kontennya. Kampanye harus kita bikin dengan bagus kan. Nanti masalah sudah sampai di sana itu kan masalah teknis tuh. Itu yang untuk merapikannya lah ada ya. Itu teknis kan. Tapi ide besarnya itu bagaimana caranya kampanye kita untuk menggugah kesadaran mereka itu bisa masuk sampai di ranah-ranah pribadi mereka. Itu yang paling kita coba cari jalan tengah lah begitulah. Karena kalau gitu mau kampanye datang ke sekolah atau kemana-mana, bulan dia udah lupa lagi. Dan nggak ada jejaknya di ranah di ranah privat mereka. Iya, betul. Tiap hari, setiap jam tuh. Betul. Terus kita pikir bagaimana kalau kita bikin 2-3 atau mungkin nanti akan banyak ya. Kita sudah bikin 2 lagu kita masukin. Yang isinya kampanye tentang bagaimana menggugah kesadaran mereka perubahan iklim. Judul lagunya adalah mungkin Langit Berubah. Isinya itu bagaimana tentang kita yang akan dulu desa masih hijau, terus tiba-tiba sekarang udah rusak segala macam. Itu kita bikin, ternyata bisa. Dan ketika kita, misalnya Abang nanti buka di Facebook, bikin kampanye gitu, ada video, masukin lagunya muncul. Dan itu diulang-ulang terus, Bang. Kalau itu terus di-relay, artinya di streaming terus-menerus, paling tidak alam bawah sadarnya masuk, gitu, Bang. Karena kan sebenarnya orang kalau tidak dari satu pun yang dulu ingat lirik lagu, tapi ketika sering diputar-putar, dia masuk ke ini kita. Jadi kalau misalnya
jaringan kita semuanya bisa menggunakan platform ini menggugah kesadaran di ranah privat ya, bukan ranah umum ya. Ya. Bisa saja. Karena privat maksudnya di HP, gadget mereka ya. gadget mereka. Itu bisa Bang, saya berpikir bisa karena lagu-lagu dunia pun lagu-lagu apa namanya sekuler ya, lagu-lagu cinta itu pun masuk sampai. Bahkan yang lagu-lagu yang nggak ada arti apa, dibikin lucu-lucu gitu Bang, masuk dan jadi lucu jadinya Bang, dan viral. Viral ya. Nah, kalau kita bisa gugah ke Kenapa situ, kita nggak masuk masuk situ ke situ, ya? kita gugah di situ Bang. Ketika di streaming banyak orang akan putar masuk Bang, karena Tentunya dengan menyederhanakan ya bahasa kata tapi kata-kata. pesannya pesannya masuk. Ketika didukung dengan gambar-gambar yang cukup bagus juga, dan mereka dilibatkan juga nanti kan begitu kan, misalnya ada kampanye besar begitu dengan menggunakan tema ini itu sebenarnya bagian dari strategi yang menjangkau generasi muda di ranah privat mereka, di HP mereka dengan menggunakan medsos yang murah, nggak berbayar. Kita mau nggak bayar, masukin aja. Tinggal bikin lagu, cari lagu, bikin musik yang bagus, cari masuk aja. Dan nggak perlu nyanyi sendiri. Pakai teknologi juga sekarang bisa AI ya. Iya, bisa sebenarnya bisa. Betul. Masuk. Jadi itu bagi kami strategi yang cukup mungkin saat ini yang kami pikirkan. Mungkin belum ada kelihatan, tapi ketika 1-2 tahun kemudian orang makin tergugah. Bila semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, mungkin akan bawa beberapa perubahan juga Bang, untuk anak-anak muda. Karena agak sulit sekarang mau datangi mereka dengan cara-cara mereka udah agak privat, diam, gak mau banyak ngomong. Karena kan ya saya dapat informasi kemarin juga, ternyata perubahan iklim ini juga mengubah perilaku manusia. Ya dia sudah nggak tahu kepastiannya di masa akan datang kan, kadang-kadang itu apa namanya membuat mereka agak gelisah gitu Bang. Itu yang saya kenal, itu ada istilah skizofrenia. Iya. Jadi seperti menggugah dia terganggu secara psikis karena dampak ekologi. Itu yang saya baca kemarin berapa. Itu dampak itu juga terganggu. Sehingga kalau sekarang mereka sudah agak gundah, gelisah tentang masa depan mereka. Kalau kita datang untuk ayo kampanye, demo gini udah agak sulit sekarang. Dan kita kalau ini kan represif juga. Ya. Kalau kita sekarang bisa melihat ya beberapa isu-isu itu ya. Represif gitu ya, sudah berhadapan langsung one on one dengan aparat keamanan itu sudah berbahaya sekali. Ini pendekatan soft, tapi kalau konsisten, hasilnya pasti. Mungkin baru kita yang bikin ya, karena saya coba lihat beberapa isu-isu lingkungan jarang sekali dibicarakan, jarang sekali lagu-lagu kepikir masuk. Iya. Ini satu pendekatan inovatif ya. Iya. Karena kadang kita punya ego atau gimana dengan cara yang sudah ada gitu ya. Padahal generasi Z ini punya kehidupan yang sendiri gitu. Tugas kami di lembaga itu adalah tetap fokus kepada definisi. Jadi kita menguatkan nilai akademisnya bahwa yang namanya perubahan iklim itu definisinya A, B, C, D. Jangan dirubah-rubah. Iya. Supaya jangan disalahpahamkan orang kan, dan dipakai untuk hal yang lain. Masalah untuk kampanye pakai cara yang kreatif saja. Tapi jangan rubah definisi, kadang-kadang kan karena hal tertentu orang bisa rubah definisi. Jadi nggak penting perubahan iklim. Kayak sekarang kan ada beberapa grup masyarakat juga yang nggak percaya perubahan iklim. Bahkan di Amerika, di negara maju nggak percaya. Karena definisinya nggak kuat. Ya, dia juga punya definisi sendiri yang kuat juga menurut dia. Iya kan Bang? Iya kan ada gerakan itu juga kan? Iya. Bahkan itu hoax atau bahkan beberapa petinggi negara maju juga nggak percaya. Iya kan? Padahal secara prinsip ada sebenarnya pengaruhnya, dan nampaknya ada. Definisinya juga ada jelas, teruji, punya data yang jelas kan gitu. Nah, tugas kita sebagai lembaga masyarakat itu harus kuat di definisi, jangan rubah-rubah. Dikuatkan situ, kemudian kreatif dalam bagaimana kampanyenya. Kampanye aja. Pakai segala macam cara, tapi bagaimana caranya dia masuk di ranah pribadinya manusia itu. Iya, itu mungkin yang kita bisa lakukan Pak. Ya dengan bantuan JKLPK kan bisa kan gitu. Nanti kita mulai pakai lagu-lagunya di setiap isu tentang iklim. Supaya nanti itu kan didengar yang lain.
tahu dan dia juga akan mencoba. Betul, ya. Gitu. Jadi sudah ada 4 lagu. 4 lagu ya. Nanti lagu yang baru judulnya Bening Itu Hilang. Bening itu. Ya, hilang. itu tentang desa, bagaimana desa berubah. Oh, oke. Jadi lagu-lagu yang menggugah, Iya. irama-irama pop slow gitu ya, menggugah gitu Bang. Kita cobalah Bang gitu ya. Siap. Artinya masa kita nggak bisa sih ngalahkan lagu-lagu cinta yang top-top itu Bang. Betul. Lagu Jape Didi yang top-top itu kita nggak bisa. Lagunya cuma ngulang-ngulangi aja gitu Bang. Iya. Padahal ini kita punya kemasan yang lebih. Padahal kita kuat Bang, kita jaringan itu kita kuat sebenarnya. Kita ada di Indonesia, ada berapa jaringan kita nih Bang yang kerja di isu ini kan? Iya, cukup Banyak sekali Bang. Iya. Tapi kita kalau kerja sendiri, Nggak bisa. Bang. Makanya kita harus paling tidak kita sudah tidak mulai geli lagi tentang bagaimana kita kerjasama dengan yang lain, punya kemampuan, kita coba tarik masuk di bagian satu. Kalau nggak mau gitu, nggak bisa kita Bang. Kita udah sendiri nggak ada guna Bang. Capek sendiri. Ya. JKLPK punya tugas paling penting untuk kita sama-sama dorong. Betul. Saya akan selalu bantu dengan apa yang kita punya. Kan karena memang begitu. Iya. Iya, harus begitu. Meskipun kita punya sumber daya yang besar, tapi kalau lemah di jaringan. Iya. Sudah tidak ada lagi lembaga yang statusnya tinggi rendah karena semua sama rata sebenarnya. Karena isu kita sama sama rata. Nggak penting lagi sudah berapa puluh tahun kerja. Iya. Tugasnya harus gandeng yang baru-baru karena itu adalah bagian dari strategi kerjasama. Betul. Kalau masih pakai status kita nggak akan bisa mencapai apa yang kita ingin. Kalah gitu. Itu malah cari uang saja untuk lembaga Bang sebenarnya. Oke. Kalau mau jujur kan Bang. Iya. Maaf ya. Betul Bang, betul. Gitu. Oke. Iya. Oke, Bang Leo, ini terima kasih waktunya sudah mampir di Play kita. Iya. Banyak hal yang kita dapatkan dan tentunya ini semua manfaat bagi jaringan kita. Baik. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Amin. Semuanya. Salam Ya. teman-teman. Oke. Salam lestari. Oke, siap Bang. Terima kasih. Oke.